Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dan juga Edwil Marcelino. Jadi di video kali ini kita akan PSP lagi ya, episode ke-9 yang nanti akan kita gunakan sebagai trading idea untuk di minggu depan ya, tanggal 25 April sampai dengan 28 April 2022. Ya, menjelang libur panjang lebaran nih, trading minggu terakhir hanya 4 hari. Semoga prediksi saham pilihan kita kali ini juga bisa membantu Sobat Saham semua dalam mengambil keputusan ya untuk trading saham di minggu depan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke analisa IHSG minggu ini. Ini bagaimana, Edwil? Untuk IHSG kemarin setelah menyentuh 2618, akhirnya dia kan koreksi. Namun sekarang dia sedang membentuk base ya. Jadi masih bergerak ranging di antara berapa nih? 7.176 sampai ke 7.294. Jadi ini masih bergerak sideways ya. Kita lihat dulu nih. Kalau misalkan nanti dia bisa break kotak bawah, bisa-bisa dia malah koreksi sampai ke area kotak di bawahnya nih. Di area 7.081 sampai 7.147. Oke, berarti itu ada beberapa kotak ya, area-area yang mungkin bisa dicapai oleh IHSG seperti itu ya. Kita akan lihat ya apakah IHSG masih ranging ya. Tapi kalau kita lihat dari transaksi asingnya sih masih banyak sih masuk ke dalam pasar saham Indonesia. Semoga IHSG masih bisa bertahan. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian kedua, yaitu kita dari review minggu lalu. Jadi ada saham hanya satu ya, hanya ada saham TINS. Ini bagaimana prediksinya ya atau hasil reviewnya? Untuk TINS kita lagi floating loss. Cuman bisa dilihat dari candle 2 hari terakhir ya. Ini ada candle rejection pas banget di 19.30 di garis yang saya tandai ini, garis resisten yang menjadi support. Ini dia terkena garis tersebut dan reject ya. Ini yang tanggal 20 April, lalu tanggal 21 April juga dia mendekati garis biru lalu reject. Lalu hari ini juga dia menembus garis biru dan reject lagi. Ini sih kita masih berpeluang untuk tahanan untuk ke atasnya masih tinggi ya. Kalau yang udah nonton seri Balsam pasti ngerti ya kenapa nih candlestick-nya masih bisa dibilang bagus nih untuk bisa menahan ke arah atas. Baik, kalau kita lihat sedang membentuk higher low ya. Iya, betul. Higher low ya. Jadi semoga higher low karena ada di rejection di 19.30 ya, garis biru itu ya. Iya. Semoga minggu depan bisa mantul kembali dan naik lagi ya, Elwil ya. Untuk minggu ini yang kita berhasil profit itu coba ya saya lihat dulu di Instagram. Ini sudah saya update. Jadi yang belum follow Instagram bisa coba follow ya untuk biar nggak ketinggalan. Itu ada P1 yang pertama. Itu kita waktu itu ini analisa PSP episode 7 ya. Itu dari 11 April kita masuk, lalu kemarin tanggal 21 April kita akhirnya berhasil profit 10%. Nah, itu kita ada ya nih di video PSP episode 7 nih cuplikannya lalu. Jadi kita bisa masuk dengan stop loss di bawah garis supportnya ya. Kita kasih beberapa jarak di 470 dengan resiko 4,8% dan targetnya bisa di resisten sebelumnya yaitu di 546. Akhirnya afternya pas ya menyentuh malam lebih ya. Nah, jadi 545 ini udah berhasil dengan profit 10%. Lalu yang kedua dalam minggu ini tuh ada BMRI. Nah, ini BMRI kita lama sekali nih dari apa nih? Ini dari PSP episode 3 nih. Waktu 14 Maret ya sampai 12 April itu 6,8% ya. Ya bisa dibilang lebih rendah daripada tadi. Cuman kan ya namanya saham banking kan emang pergerakannya lama ya. Jadi untuk hasilnya sih lumayan oke ya. Nah, ini cuplikan PSP-nya ya kita bisa lihat lalu akhirnya dia menyentuh target ya di 8.200. Jadi dengan profit 6,8%. Jadi di minggu ini kita dapat 2 profit ya kalau yang ngikutin terus ya. Lumayan nih. Jadi 16,8% itu. Oke, baik. Bagi Sobat Saham yang belum follow ya Instagram kita ya, silakan follow di sobat.saham ya. Di sana kami update juga dan kami update untuk PSP sebelumnya. Seperti itu ya Edwil ya. Jadi kita pantau terus. Kita pantau terus ya. Kita tidak bisa ya upload di YouTube tiap hari ya. Namun dengan melihat Instagram mungkin Sobat Saham bisa akan tahu update-nya ya dari PSP yang sudah kita sampaikan di video-video dan episode sebelumnya. Seperti itu Edwil ya. Iya, betul. Oke, rasanya cukup ya. Setelah analisa IHSG minggu ini kita juga sudah review ya saham minggu lalu ada TINS.
kita akan bergerak untuk PSP minggu depan ya. Jadi hanya 4 hari ya Sobat Saham ya. Senin sampai Kamis. Diingat-ingat bahwa hari Kamis itu batas terakhir sebelum libur panjang Lebaran ya. Karena hari Jumat itu adalah cuti bersama. Nah, request oleh subscriber kita kali ini ada 5 saham, yaitu Same, Akra, BNBR. Ada juga sepertinya IPO ya. IPO belum lama, ada WIRG dan TLDN. Nanti kita akan lihat analisanya dari Edwil ya. Silakan Edwil untuk analisa kelima saham request subscriber kita ini. Yang pertama untuk saham Same ya, Sarana Meditama. Nah ini dia sedang, sebenarnya dari tren dia ini ya masih bullish. Bisa dilihat dari dia konsisten membentuk higher high dan higher low ya. Namun sekarang dia sedang koreksi dan kita lihat dia masih ada garis trend line ya. Jadi kita harus menunggu dia menembus garis trend line dulu baru kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Untuk sekarang dia harusnya kalau mau bullish harusnya dia konsisten membentuk higher high ya. Namun di sini dia malah tertekan jadi membentuk lower high nih. Nah, kita harus lihat dulu nih, harus nunggu konfirmasi apakah dia bisa menembus garis trend line apa enggak nih. Oke, baik. Jadi saat ini kita masih wait and see melihat apakah dia akan membentuk higher high kembali seperti itu ya Will ya. Iya, betul. Supaya memastikan atau mengkonfirmasi uptrendnya ya. Iya. Oke, baik. Ya, kita akan lanjutkan ke saham kedua dari PSP Sobat Saham. Kita ada Akra. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk Akra bisa dilihat ini juga masih bullish ya. Dia membentuk badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul. Nah, ini sekarang dia sepertinya harus membentuk kepala cangkul dulu ya, mengejar resisten sebelumnya nih. Untuk mengejar garis resisten sebelumnya di daerah sini ya, mungkin sekitar 950. Nah, nanti dari situ kita lihat kalau ada candle rejection, baru kita bisa masuk. Baik, ini uptrend ya Sobat Saham dan saat ini sedang coba membentuk higher low ya. Ya. Kita lihat koreksi. ya, semoga dia koreksi sampai 950. Mungkin Sobat Saham bisa lihat lagi candlenya, jika ada rejection bisa diambil posisi buy ya. Iya. Seperti itu ya. Oke. Next, berikutnya kita ada BNBR ya. Ini sepertinya saham grup Bakri ini. Untuk saham BNBR ini saham yang baru bangun ya dari tidurnya yang lama nih, bisa dilihat di sini ya, jelas sekali. Nah, untuk saham-saham kayak gini kalau bisa dihindari dulu ya. Kalau misalnya ada saham yang bagus, berpotensi, kenapa kita malah lihat saham-saham begini gitu, yang malah resikonya lebih tinggi ya. Jadi saham-saham begini kalau bisa dihindari dulu deh. Oke, untuk Sobat Saham semua ya, ya ini saran kami ya, silakan ya kalau Sobat Saham berani masuk ya. Tapi saran kami coba hindari saham-saham grup Bakri, apalagi yang sudah tidur cukup lama dan baru bangkit ya dari kubur gitu ya. Ya karena kita nggak tahu nih, kalau lihat dari peluangnya agak sulit nih ya, dia mau mencapai harga 50 lagi ya kalau nggak salah ya terakhir ya posisinya. Dan takutnya dia tidur kembali ya, karena histori sebelumnya juga seperti itu ya Will ya. Iya, betul. Dan sempat bangun terus tidur lagi hanya beberapa hari gitu. Oke, nah ini ya kita bisa lihat ya di bulan di 2021 ya. Iya, di sekitar bulan Ya, Januari di dia bangun. ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bentuknya mirip-mirip nih gitu. Kita nggak tahu nih ya, kalau memang bandara mau bawa naik ya udah biarin aja. Yang penting kita masih ada saham-saham pilihan lain yang lebih baik. Seperti itu ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan. Ada saham IPO ini, ada WIRG. Ini kayaknya saham yang cukup rame juga ini ya. Metaverse ya. Iya. Ini bagaimana prediksinya? Untuk Samuel ini udah naik jauh banget ya, udah naik tinggi. Sekarang dia sedang koreksi nih ya. Bisa dilihat dia lagi candlenya merah. Ini kalau kita mau tunggu, mau masuk itu bisa tunggu di 905 ya. Jangan masuk sekarang karena udah terlalu ketinggian sih kalau menurut saya. Oke, baik. Ya, untuk saham IPO sebenarnya sulit kita analisa ya Will ya. Iya, betul. Karena memang historinya belum ada dan kita lihat ya ketika di IPO itu harganya lompat-lompat gitu ya. Iya. Nah, lompat-lompat itu kita nggak bisa beli ya Sobat Saham ya. Kalau dilihat ya volumenya kecil sekali gitu. Karena ketika sahamnya lompat langsung arah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Posisinya langsung udah di bid gitu. Kecuali kalau masih ada offernya, kita bisa lakukan buy. Nah ini saran kita tunggu koreksi dulu di 905 bagi yang berminat. Tapi tetap resikonya ditanggung masing-masing ini ya. Ya. Disclaimer on tetap. Baik. Kita berikutnya ada lagi TLDN. Nah ini bagaimana nih request terakhir dari Sobat Saham kita? Nah untuk TLDN
ini juga saham yang baru IPO ya. Ini tanggal 12 April. Ini juga sebenarnya masih minim ya informasi untuk kita analisa. Jadi kalau bisa coba cari saham yang lain dulu. Oke, sama ya. TLDN juga ini masih IPO baru ya sekitar 2 mingguan lah ya kurang lebih ya. Iya, ada 12. Dan memang historinya belum ada dan ya strategi IPO ini ya saya bocorin nih buat sobat saham semua ya. Ini dapat dari teman saya juga gitu ya. Untuk saham-saham IPO kita harus lepas di hari pertama. Kalau sobat saham konsisten jual di hari pertama itu peluang keuntungannya lebih besar ya. Kalau udah di hold, kalau sudah turun udah nyangkut udah kita nggak tahu larinya akan kemana. Jadi dicatat ya sobat saham ya. Strategi untuk saham IPO adalah jual di hari pertama. Itu saja untuk analisa saham-saham dari sobat saham kita. Kita berikutnya ada PSP ya khusus dari kita ya Will ya. Jadi pertama ada INDF, ini bagaimana analisanya INDF? Nah, INDF ini dulu kita udah pernah analisa ya di PSP episode sebelumnya. Itu waktu itu kalau nggak salah lagi di posisi kita lagi menunggu formasi double bottom-nya. Dan akhirnya sekarang dia sudah break neckline-nya ya. Nah, ini pas banget break neckline. Nah, ini candle-nya juga bagus ya, masih volumenya juga masih banyak yang hijau. Nah, ini kalau misalkan yang mau masuk bisa, atau yang mau nunggu retest-nya juga bisa. Tapi kalau mau yang masuk takut ketinggalan itu stop loss-nya pendek aja di bawah garis neckline-nya ya, itu bisa di ya 6.150 ya dengan risiko kecil 2,3% doang. Lalu targetnya bisa di resisten sebelumnya itu di 6.650 dengan 5% target profitnya itu 1 banding 2,3. Oke, baik untuk sobat saham yang masuk ya Indofood ini ya INDF sebelumnya ya. Ini selamat ya. Karena sekarang sudah floating profit. Karena saham INDF ini juga kami rekomendasikan ya setelah kita komparasi laporan keuangan dari INDF, Mayora dan juga ada Unilever. Dari kami menyarankan INDF ya. Ini saham blue chip ya yang value investing gitu loh. Saya belum pernah nemuin ya. Jadi jarang sekali saham blue chip itu bisa value investing. Jadi kalau sobat saham masih penasaran, bisa disimak kembali video analisa LK full year untuk saham-saham konsumer ya. Kita ada bandingkan 3 saham di situ. Nah, ini INDF memang melihat teknikalnya oke ya, karena dia sudah double bottom, dia sudah break neckline dengan volume yang cukup tinggi. Peluangnya akan mengejar ke resisten berikutnya di 6650. Semoga tercapai. Oke, baik. Saham kedua kita ada UNTR. Ini bagaimana analisanya ya? Nah, untuk UNTR juga waktu itu kita melihat ada penan ya. Akhirnya juga dia mengalami koreksi. Lalu dia sudah mendekati area support ya, yang sebelumnya resisten. Sekarang menjadi support itu di 27625. Nah, ini sudah mendekati, apalagi di sini ada ini ya, ada garis EMA 21. Lalu kalau kita coba pakai Fibonacci itu kita lihat, nah ini pas banget ya di daerah 0,618 di 27350. Jadi ada garis support 27625, lalu ada Fibonacci di 27350. Jadi kita bisa bikin cluster ya, bisa di areanya kita bisa tandain ya, berarti di sekitar sini lah ya. Kombinasi antara EMA 21 lalu ada support sama ada Fibonacci 0618. Oke, lengkap sekali ya. Iya, ada tiga-tiganya masuk ya. ini ya. Tiga-tiganya masuk ya di area tersebut. Jadi bagi sobat saham yang ingin buy ya, tunggu aja. Kalau dia sudah mencapai tadi berapa? 28 ya, sekitar 27.300 sampai 27.825 nih. 27.300 sampai ya, 27.825 ya. Oke. Ya kalau misalnya dia bergerak di range itu boleh di-buy karena kemungkinan dia membentuk higher low dan kemudian dia akan lanjut lagi ke uptrendnya seperti itu ya Will ya. Iya betul. Karena dia ada penan dan penannya sudah tembus. Memang dari analisa kita sebelumnya kita harus wait and see dan inilah ya, saatnya ya. Semoga minggu depan bisa mencapai target yang kita akan buy ya seperti itu ya Will. Iya betul. Baik, kita ada saham terakhir ya. Ini kayaknya masih saham batubara, ada Harum. Ini bagaimana analisanya? Untuk Harum juga kita bisa lihat sini ya, ada double bottom lagi. Setelah dia break neckline, akhirnya dia terbang lalu sekarang dia koreksi. Nah, kita bisa nunggu lagi nih di koreksinya di neckline sebelumnya di 11.875. Kalau kita ukur pakai Fibonacci,
Nah, itu pas banget tuh di 0618-nya juga garis merah ini pas banget ya di garis neckline-nya. Jadi ini juga pasti garis yang kuat ini. Kita harapkan setelah menyentuh garis ini dia bisa membentuk rejection dan kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Oke, baik, untuk Harum strateginya kita wait and see sampai 11.875 ya, karena di situ ada Fibonacci 0,618 dan juga pas di neckline-nya ya. Iya, ada formasi double bottom ya. Dan itu low-nya menyentuh MA berapa tuh yang warna kuning itu ya, Win ya? Ini MA 90 ini. 90 ya. Ini pas sekali ya, menyentuh 2 kali MA. Iya, 2 kali ya. Iya, baik, kita akan nunggu ya Sobat Saham, semoga minggu depan diberi kesempatan untuk kita buy di 11.875. Baik, itu saja PSP kita untuk minggu depan ya. Jadi ada 5 saham request dari subscriber sudah kami analisa. Juga ada PSP Sobat Saham semua. Oke, itu saja. Jadi akhir ya video ini ya, biasa ya, learning is the only way to grow. Tetap belajar terus ya Sobat Saham ya. Terus analisa, karena dengan belajar dan analisa kita akan bisa makin ahli dalam menganalisa pergerakan harga saham. Bagi Sobat Saham yang belum subscribe ya, silakan di subscribe, tekan loncengnya, jangan lupa untuk di like juga video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi, tetap semangat, terima kasih.